Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Sarkia Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisis saya dalam melihat film dokumenter Sexy Killer dengan menggunakan perspektif ekonomi politik global yang telah saya pelajari. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan memberikan potongan-potongan kecil dari film dokumenter Sexy Killer tersebut. Selamat menyaksikan. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan ibadah. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Ratusan ribu hektar ya. Saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga ya? Nggak juga. Ya, tambang batu bara, biasa. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Secara singkat, film dokumenter Sexy Killer ini memperlihatkan dengan jelas bahwa ternyata di balik listrik yang kita nikmati selama ini terdapat banyak masyarakat yang terkena dampak buruk dari kegiatan operasi tambang pembangkit listrik tersebut. Dalam menganalisis film dokumenter ini dengan menggunakan perspektif ekonomi politik global, saya mengambil perspektif Marxisme. Mengapa saya menggunakan perspektif Marxisme? Karena dengan menggunakan perspektif Marxisme, kita dapat melihat isu ekonomi politik global dari bawah atau akarnya, yang memperlihatkan adanya struktur dan siapa-siapa saja aktor yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi politik tersebut. Prinsip perspektif Marxisme ini mengatakan bahwa ekonomi dan politik memiliki kaitan satu sama yang lain. Satu, yaitu adanya perbedaan kelas yang terbentuk oleh struktur ekonomi yang dominan. Dari perspektif ini juga kita dapat melihat seberapa pengaruhnya struktur atau kelas di dalam keberlangsungan proses ekonomi, termasuk dalam film dokumenter Sexy Killer ini. Jika dilihat dari perspektif Marxisme, film dokumenter ini memperlihatkan adanya perbedaan kelas yang terjadi, yang dimana kelas atas dipegang oleh pengusaha-pengusaha bisnis tambang yang terdapat orang-orang di dalamnya yang cukup memiliki pengaruh dan juga terjun ke dunia politik dan pemerintahan, dan kelas bawah dipegang oleh masyarakat di sekitar daerah tambang yang terkena dampak buruk dari kegiatan tambang tersebut. Yang kedua yaitu keputusan atau kebijakan penting dipengaruhi oleh kelompok atas yang juga didukung oleh sistem politik. Dari dokumenter ini memperlihatkan gambar yang memberitahu kita mengenai lingkaran-lingkaran pengusaha bisnis tambang yang juga terjun di dunia politik. Sesuai dengan perspektif Marxisme ini, yang mengatakan bahwa keputusan dan kebijakan dalam sistem ekonomi dapat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok atas. Kekuasaan dan
Kekuatan tersebut dapat kita lihat dari adanya penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan aksi protes yang mengenai dampak dari kegiatan tambang tersebut dan menolak rumahnya untuk dijadikan area tambang. Yang seharusnya mereka mendapatkan keadilan, namun yang terjadi sebaliknya, mereka harus dipenjara. Dilihat dari kritik moral, hal ini tentunya kita rasa tidak adil karena mereka hanya memperjuangkan hak-hak mereka untuk tetap bertahan hidup. Namun kenyataan pahit harus mereka terima, lagi-lagi kekuasaan dan kekuatan merebut segalanya. Ketiga yaitu kontrol kapitalis terhadap negara dalam kegiatan ekonomi. Dan dari perspektif Marxisme ini juga mengatakan bahwa kegiatan ekonomi hanya mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok atas. Dan hal ini berlaku di dalam film dokumenter Seksi Killer tersebut, yang dimana dalam kegiatan ekonomi tersebut hanya menguntungkan dan mementingkan kepentingan kelompok atas, yaitu para pebisnis tambang tersebut. Dan masyarakat kelas bawah banyak dirugikan akibat dampak dari penambangan tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa masih banyaknya kegiatan operasi tambang yang melanggar undang-undang, khususnya undang-undang mengenai jarak penambangan dari rumah masyarakat dan tidak melakukan pembaharuan atau perbaikan terhadap galian-galian tambang. Dan pemerintah hanya bersikap acuh dan tidak memberikan sanksi atau hukuman yang tegas mengenai hal tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak adil dan merasa dirugikan akibat kegiatan tambang tersebut. Akibat dari mengutamakan kepentingan kelompok atas tersebut, terdapat berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu 1. Dapat merusak lingkungan, seperti rusaknya lahan persawahan masyarakat, tercemarnya laut, dan rusaknya terumbu karang. Dan kerusakan lingkungan tersebut lagi-lagi menyusahkan masyarakat karena mereka kehilangan mata pencarian mereka sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua, rusaknya rumah warga akibat kegiatan tambang yang terlalu dekat dan hal ini tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait. Dan yang ketiga yaitu masalah kesehatan akibat debu dari pertambangan tersebut bahkan menyebabkan kematian bagi masyarakat. Yang keempat yaitu kegiatan ekonomi bersifat zero sum game. Dari dampak tersebut dapat kita lihat bahwa kegiatan ekonomi tambang tersebut bersifat zero sum game sesuai dengan perspektif Marxisme, yang dimana keuntungan hanya didapatkan oleh kelompok-kelompok atas yaitu para pebisnis dan masyarakat merasa dirugikan karena mereka merasakan dampak buruk dari kegiatan tambang tersebut tanpa mendapatkan pertanggungjawaban dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait. Itulah hasil dari analisis saya dalam melihat film dokumenter Seksi Killer tersebut dengan menggunakan perspektif Marxisme. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.